Baik, selamat pagi untuk kita semua. Saya atas nama Yanuaria Roswita Luruk, NPM 52180009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Sintesis Thiazol dan Isotiazoles melalui 3 komponen reaksi N-aminoester sulfur dan bromodifluoromatidase ester. Thiazol dan isotiazol dibentuk melalui 2 ikatan C dan F perpecahan seiring dengan pembentukan C, S, C, N, dan N, S baru diobligasi. Strategi memberikan selektivitas tinggi untuk sintesis thiazoles isotiazoles yang memiliki aplikasi penting dalam obat penemuan dan pengembangan. Skema 1, reaksi 3 komponen N-aminoester sulfur dan bromodichlorometidase ester. Pada skema 1, semua kondisi reaksi R1 EWG 0,1 mol 2 memverifikasikan konstelasi kami mereaksikan etil 3 amino 3 fenyl artikel arkilat 1A 2 bromo 2,2 difluoro N isopropilase tamida 2A dan S8 untuk mengoptimalkan kondisi perakitan thiazol 6NS. Pada skema 2, ruang lingkup sintesis thiazol 3A memiliki pada sebuah kondisi reaksi 1,1 sampai 0,1 mol 2 1,5 ekuif S8 60% CS2CO3 5,0 ekuif dan CH3 CN 2,5 mili di bawah N2 pada 90 derajat 48 Hb 1A 1 mol. Kondisi reaksi sebuah menghasilkan produk yang diinginkan 3A H dalam reaksi yang baik. Sintesis skala besar dilakukan lebih lanjut di bawah kondisi standar untuk kondisi 3A. Untungnya, efisien tidak mempengaruhi secara signifikan oleh scale up diperoleh dalam hasil 53%. Informasi pendukung S1 untuk detailnya BR CF2 CCET juga dapat bereaksi dengan etil 3 amino 3 fenyl arkilat. Pada skema 3, ruang lingkup untuk sintesis thiazoles 4A. Hasil distilfikasi 3Y diperoleh dengan rendemen
76 dibandingkan dengan bromodifluoramides BrCF2COO-ET memberikan tiazol yang sesuai dalam hasil yang relatif rendah, mungkin karena stabilitas BrCF2COOT yang lebih rendah dibandingkan dengan amida nitratnya 3Z dan AZ. Dalam skema 2 dilihat juga 3I secara khusus rintangan sterik 3P S3AC hasil sedang sampai baik pada kondisi tersebut. Heran ketika metil ester 1Y digunakan sebagai substrat, hasil desterifikasi 3Y diperoleh dengan rendemen 76 dibandingkan dengan bromodifluoramides BrCF2COOT memberikan tiazol yang sesuai dalam hasil yang relatif rendah, mungkin karena stabilitas BrCF2COOT yang lebih rendah. Pada skema 4, eksperimen kontrol untuk pembentukan tiazol 3. Pertama, percobaan kontrol dilakukan dengan menggunakan etil 3 amino 3 fenilalkirat sebagai substrat dan 2,2 6,6 tetrametil 1 peridenil subtempo atau 2,6 penghambat radikal. Dalam hal ini, file produk yang diinginkan tiazol 3A diisolasi dalam 5860 rendemen. Dalam skema 5, jalur reaksi yang mungkin untuk pembentukan tiazoles. Dihasilkan terlibat dalam pembangunan tiazol 3 melakukan banyak reaksi. Tidak ada senyawa yang diinginkan. 7 pernah yang dideteksi oleh GCMS, HRMS, dan NMR. Dilihat SI untuk detailnya yang menunjukkan bahwa pembentukannya senyawa 7 harus dilakukan dengan untuk S8, pembentukan tiazol yang terlibat digambarkan dalam skema 5. N-amino ester 1 menyerang S8 membuat perantara A, kemudian NH2, kemudian NH2 kompleks A, kemudian NH2 kompleks A bekerja dengan bromodifluoramides atau ester untuk menyediakan spesies aktif B yang selanjutnya mengalami difluorinasi yang dipromosikan S8 bersama dengan difluorinasi untuk menghasilkan senyawa aktif C yang peka terhadap basa
Dalam kondisi akhirnya, produk target 3 diperoleh melalui SNAR substitusi 9D. Sementara itu, N-amino ester mungkin menjadi self aminolisis untuk menghasilkan produk dimer D sebagai utama. Produk samping skema 5 yang telah dideteksi oleh GCMS sederhana selama transformasi. Pada skema 6, eksperimen kontrol untuk pembentukan isotiazoles 4. Ketika pemulung radikal ditambah ke reaksi ini, yang diingatkan produk 8 tidak terkirim karena tempo CF2COOT tereduksi oleh GCMS. Skema 6 persamaan 2 dihasilkan dalam konstruksi isotiazoles 4, namun substrat ia tidak akan bereaksi langsung dengan radikal ini. Pada skema 7, jalur reaksi pembentukan isotiazoles. Sebagai kesimpulan, kami mengumpulkan transformasi yang melibatkan S8 dari senyawa bromodifluoroalkil dan N-amino ester menghasilkan perkaitan yang berada dari isotiazole dan tiazol melalui 3+1 siklasi strategi ini. Untuk memberikan protokol langsung dan sederhana untuk mengakses berbagai ragam senyawa yang mengandung NS melalui pembelahan selektif. Baik, hasil presentasi saya sekian dan terima kasih.